Bab 9. Alasan pengangkatan. Alkitab memberi kita wawasan tentang beberapa alasan mengapa pengangkatan terjadi. Kita akan melihat 8 alasan tersebut dalam bab ini. 9.1. Tuhan melindungi orang beriman dari murka-Nya. Dalam bab 7 buku ini, Anda mengetahui bahwa Tuhan telah melindungi orang-orang beriman dari murka-Nya sebelumnya. Saat air bah, Dia melindungi Nuh, keluarganya, dan hewan-hewan di bahtera. Pada umur Nuh yang ke-600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itu semua mata air samudra raya terbuka lebar, dan jendela-jendela langit terbuka. Pada hari itu juga Nuh, Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, serta ketiga istri anak-anaknya yang bersama mereka, masuk ke dalam kapal. Lalu Tuhan mengurung dia di dalam. Air naik dan semakin meningkat pesat. Di bumi, adan kapal itu terapung di permukaan air. Kejadian 7, 11, 13, 16, 18. Ketika Dia menghancurkan Sodom dan Gomora, Dia melindungi Lot dan keluarga berimannya. Ketika pagi tiba, maka malaikat Lot bergegas sambil berkata, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anak perempuanmu yang ada di sini, supaya kamu jangan termakan kejahatan kota itu." Tapi dia bertahan. Adan orang-orang itu memegang tangannya, tangan istrinya, dan tangan kedua putrinya, karena Tuhan berbelas kasihan kepadanya. Adan mereka membawanya keluar dan menempatkannya di luar kota. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api dari langit atas Sodom dan Gomora. Kejadian 19, 15-16, 24. Pengangkatan adalah peristiwa serupa. Selama pengangkatan, Tuhan menyingkirkan orang-orang yang beriman kepada Yesus untuk melindungi mereka dari murka-Nya. Alkitab memberitahu kita bahwa orang percaya tidak dimaksudkan untuk menerima murka Allah. Tuhan memperlakukan orang percaya dan orang tidak percaya secara berbeda pada saat murka. Nantikan putranya dari surga yang dibangkitkannya dari kematian, Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. 1 Tesalonika 1:10. Sebab Allah memilih untuk menyelamatkan kita melalui Tuhan kita Yesus Kristus, bukan untuk mencurahkan kemarahan-Nya kepada kita. Kristus mati untuk kita sehingga, baik kita mati atau hidup ketika Dia datang kembali, kita dapat hidup bersama Dia selamanya. Tesalonika pertama 5, 9-10 terjemahan hidup baru. Dalam kitab suci dikatakan bahwa Yesus melepaskan manusia dari murka. Siapakah yang bertemu dengan orang-orang yang diangkat di awan? Itu adalah Yesus. Mengapa mereka diangkat? Karena mereka beriman kepada Yesus. Jadi bagaimana kita tahu bahwa Tuhan sedang melindungi orang-orang percaya yang diangkat dari murka-Nya? Dalam Alkitab, orang percaya sering disebut mempelai Kristus. Hubungan yang dimiliki orang percaya dengan Yesus mirip dengan hubungan yang dimiliki pasangan suami istri. Itu intim dan pribadi dan penuh cinta. Ketika orang-orang yang diangkat berada di surga, salah satu peristiwa yang mereka ikuti adalah pernikahan anak domba. Marilah kita bersukacita dan bergembira, dan mari kita memuliakan Dia. Sebab hari perkawinan anak domba telah tiba, dan istrinya telah bersiap-siap. Diberikan kepadanya agar ia mengenakan kain lenan halus yang cemerlang dan murni. Sebab lenan halus itu adalah amal saleh orang-orang kudus. Wahyu 19, 7-8. Anak domba mengacu pada Yesus dan tindakannya yang mengorbankan dirinya demi dosa-dosa kita. Sebelum Yesus datang, bangsa Israel mengorbankan domba untuk menebus dosa mereka. Yesus adalah anak domba yang paling sempurna. Sekarang Anda tidak bisa mengadakan pernikahan tanpa pengantin. Mereka merayakan Yesus menikah dengan orang-orang percaya yang diangkat dan dibangkitkan pada saat pengangkatan, mempelai wanitanya. Jika kita mencari sinonim untuk suami, kita mendapatkan kata-kata seperti menjaga, melestarikan, dan berpegang teguh. Yesus memang melindungi semua orang yang dikumpulkannya pada saat pengangkatan. 9.2. Tuhan membuktikan Dia ada. Cara lain Tuhan menggunakan pengangkatan dan peristiwa-peristiwa yang akan datang adalah untuk membantu Anda melihat kemuliaan dan kuasa-Nya, dan dengan demikian menjadi percaya pada semua yang telah Dia lakukan untuk Anda. Tanda-tanda dan mukjizat ini, sebagaimana Alkitab menyebutnya, membantu banyak orang percaya kepada Yesus selama pelayanannya.
Tanda-tanda dan keajaiban yang ajaib adalah bagaimana kita mengetahui bahwa sesuatu itu berasal dari Tuhan dan bukan dari manusia. Mereka menunjuk langsung kepada Tuhan karena hanya Dialah satu-satunya yang mampu melakukannya. Dalam ayat terakhir di bawah ini, rujukan kepada Dia dan orang ini adalah rujukan kepada Yesus. Rakyat Israel, dengarkan. Tuhan secara terbuka mendukung Yesus orang Nazaret dengan melakukan mukjizat, keajaiban, dan tanda-tanda yang penuh kuasa melalui Dia, seperti yang Anda ketahui. Kisah kedua, 22 terjemahan hidup baru. Namun dari sekian banyak orang, banyak yang percaya padanya. Mereka berkata, ketika Kristus datang, Dia tidak akan melakukan lebih banyak mukjizat daripada yang telah dilakukan orang ini. Bukan? Yohanes 7:31. Bahkan murid-murid Tuhan pun yakin karena tanda-tanda Yesus. Permulaan tanda-tandanya ini dilakukan Yesus di Kana di Galilea dan menyingkapkan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yohanes 2:11. Di sini kita bahkan melihat bahwa Rasul Paulus mampu melakukan tanda-tanda dan keajaiban yang ajaib untuk memperlihatkan roh Tuhan dan membawa orang-orang kepada Tuhan. Namun aku tidak berani bermegah tentang apapun kecuali apa yang telah dilakukan Kristus melalui aku, yang membawa bangsa-bangsa lain kepada Allah, melalui pesanku dan melalui cara aku bekerja di antara mereka. Mereka diyakinkan oleh kuasa tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban yang ajaib dan oleh kuasa roh Allah. Dengan cara ini, saya telah sepenuhnya menyampaikan kabar baik tentang Kristus dari Yerusalem sampai ke Ilirikum. Roma 15:18 hingga 19 terjemahan hidup baru. Pada masa perjanjian lama ketika Israel berada di bawah pembuangan Mesir, Tuhan menggunakan tanda-tanda dan keajaiban untuk menunjukkan kepada Firaun Mesir bahwa Dia memang Tuhan. Anda tahu, Musa meminta Firaun melepaskan bangsa Israel dengan bebas atas otoritas Tuhan. Firaun tidak mengenal Tuhan. Tanda-tanda dan keajaiban adalah bagaimana Allah menampakkan dirinya kepada Firaun. Namun bangsa Israel juga tidak benar-benar mengenal Tuhan. 10 tulah yang Allah kirimkan terhadap Firaun membantu bangsa Israel melihat betapa berkuasanya Allah. Itu membantu mereka menaruh kepercayaan padanya. Percayalah bahwa Dia akan membawa mereka keluar dari penangkaran. Pernahkah suatu bangsa mendengar suara Tuhan berbicara dari tengah api, seperti yang telah Anda dengar dan hidup? Atau pernahkah Allah mencoba pergi dan mengambil suatu bangsa dari antara bangsa-bangsa lain, melalui cobaan, melalui tanda-tanda, melalui mukjizat, melalui peperangan, dengan tangan yang perkasa, dengan tangan yang teracung, dan dengan kengerian yang dahsyat, sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepadamu? Tuhan melakukannya untuk Anda di Mesir di depan mata Anda. Hal itu ditunjukkan kepadamu agar kamu mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah. Tidak ada orang lain selain Dia. Ulangan 4:33-35. Setelah Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari pembuangan, Tuhan terus menunjukkan kepada mereka tanda-tanda dan keajaiban untuk membantu memperkuat iman mereka. Contoh yang luar biasa dari hal ini adalah penyediaan Allah setiap hari bagi umatnya. Setiap hari, makanan dari surga yang disebut manna muncul di tanah untuk mereka kumpulkan. Tuhan menyatakan dirinya kepada mereka setiap hari. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Lihatlah, aku akan menurunkan hujan roti dari langit untukmu, dan bangsa itu harus keluar dan mengumpulkan jatah sehari setiap hari untuk menguji mereka. Apakah mereka akan hidup menurut hukumku atau tidak?" Bani Israel menamakannya manna, dan bentuknya seperti biji ketumbar, berwarna putih. Dan rasanya seperti wafer dengan madu. Bangsa Israel memakan manna selama 40 tahun, sampai mereka tiba di suatu negeri yang berpenduduk. Keluaran 16:4-31-35. Tanda-tanda dan keajaiban yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel juga membantu kelompok masyarakat lain untuk percaya kepada Tuhan. Kitab suci ini mengungkapkan percakapan Rahab, seorang pelacur di kota Yerikho, dengan beberapa orang Israel yang dikirim untuk memata-matai kota tersebut sebelum terjadi penyerangan. Dia mengatakan kepada mereka bahwa rasa takut telah menimpa seluruh penduduk kota, karena mereka mengetahui semua yang telah dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel. Dia berbicara tentang mukjizat Tuhan dalam mengeringkan Laut Merah. Mereka tahu bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel. Mereka mengetahui bahwa Tuhan Israel adalah Tuhan langit dan bumi. Tuhan menggunakan tanda-tanda dan keajaiban untuk menyatakan dirinya kepada semua orang.
Sebelum mereka berbaring, dia mendatangi mereka di atap. Katanya kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan kepadamu negeri itu, dan bahwa rasa takut terhadapmu telah menimpa kami, dan bahwa seluruh penduduk negeri itu luluh lantak di hadapanmu. Sebab kami telah mendengar bagaimana Tuhan mengeringkan air Laut Merah di hadapanmu ketika kamu keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan terhadap kedua raja orang Amori yang berada di seberang sungai Yordan, terhadap Sihon dan Og yang telah kamu hancurkan seluruhnya. Begitu kami mendengarnya, hati kami luluh dan tidak ada lagi semangat dalam diri manusia, karena Engkau, karena Tuhan, Allahmu, Dialah Allah yang di surga di atas dan di bumi di bawah." Yosua 2, 8-11. Pengangkatan akan membantu Anda melihat bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa di surga. Tuhan yang mengatur urusan umat manusia dan menjadi tanggung jawab kita semua. Sebab ada tertulis, "Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, semua lutut akan bertelut kepadaku. Setiap lidah akan mengaku kepada Tuhan, maka masing-masing dari kita akan mempertanggungjawabkan dirinya kepada Tuhan." Roma 14, 11-12. Hal-hal ajaib yang Anda lihat terjadi seperti akhir dari pertunjukan kembang api yang spektakuler. Allah memperlihatkan kuasa-Nya agar semua orang bisa melihatnya, sehingga semua orang bisa mengenal Dia. Ini adalah kesempatan terakhir Anda untuk diselamatkan. Buatlah keputusan hari ini, jangan menunggu hari esok, karena hari esok bukanlah jaminan bagi Anda. Bekerja sama, kami juga memohon agar Anda tidak menerima rahmat Tuhan dengan sia-sia, karena Dia berkata, "Pada waktu yang tepat saya mendengarkan Anda. Di hari penyelamatan aku membantumu." Lihatlah, sekarang adalah waktu yang dapat diterima. Lihatlah, sekarang adalah hari keselamatan. 2 Korintus 6, 2. Saya tahu pengangkatan orang-orang percaya Yesus akan dikenal sebagai peristiwa Injili terbesar dalam sejarah. Alkitab memberitahu kita bahwa jutaan orang mengenal Yesus dan diselamatkan setelah pengangkatan terjadi. Itu karena pengangkatan menunjuk langsung pada mukjizat dari Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu melenyapkan jutaan orang dari planet ini dalam sekejap. Dalam ayat di bawah ini, kita melihat kumpulan orang banyak di hadapan takhta Allah dan di hadapan Yesus, Anak Domba. Mereka adalah orang-orang yang diselamatkan dari masa kesengsaraan ini. Orang-orang yang tertinggal yang datang untuk beriman kepada Yesus. Sesudah itu aku melihat dan tampaklah kumpulan orang banyak yang tidak dapat dihitung oleh siapapun, dari setiap bangsa dan semua suku, umat dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, mengenakan jubah putih dan daun palem di tangan mereka. Salah seorang tua-tua itu menjawab kepadaku, "Orang-orang yang mengenakan jubah putih itu, siapakah mereka dan dari manakah mereka datang?" Saya mengatakan kepadanya, "Tuanku, Anda tahu." Dia berkata kepadaku, "Inilah orang-orang yang keluar dari penderitaan besar. Mereka mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah Anak Domba." Wahyu 7, 9, 13-14. Biarlah tanda dan mukjizat pengangkatan yang mendunia ini menyulut api dan keinginan dalam diri Anda untuk mengenal Yesus dan percaya bahwa Dia mati untuk menyelamatkan Anda. Sebutlah nama Yesus hari ini dan selamatlah. Matahari akan berubah menjadi kegelapan dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Fatau di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada orang-orang yang luput, seperti yang difirmankan Tuhan, dan di antara orang-orang yang tersisa ada orang-orang yang dipanggil Tuhan. Yoel 2, 31-32. 9.3. Tuhan memberi Anda peringatan terakhir. Tuhan ingin semua orang diselamatkan, dan pengangkatan ini menandakan bahwa ini adalah kesempatan terakhir Anda. Saya pikir ini adalah salah satu alasan utama terjadinya pengangkatan. Tuhan tidak lamban dalam menepati janjinya, karena ada yang menganggapnya lamban. Namun Ia bersabar terhadap kita, tidak ingin ada orang yang binasa, melainkan agar semua orang bertobat. Petrus kedua 3, 9. Tuhan ingin semua orang bertobat atau berbalik dari jalan dosa mereka. Dia menunggu untuk memaafkanmu. Anda hanya perlu memintanya. Kemudian ketika Allah mengampuni Anda, Dia tidak akan lagi mengingat dosa-dosa Anda terhadap Dia. Katakan kepada mereka, "Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Yahweh, Aku tidak berkenan terhadap kematian orang fasik, tetapi orang fasik berbalik dari jalannya dan tetap hidup. Berbaliklah dari jalanmu yang jahat."
Mengapa kamu mau mati, hai kaum Israel? Sekali lagi, ketika aku berkata kepada orang jahat, kamu pasti akan mati. Jika dia berbalik dari dosanya dan melakukan apa yang halal dan benar, jika orang fasik mengembalikan janjinya, mengembalikan kembali apa yang telah dirampoknya, hidup menurut ketetapan hidup, tidak melakukan kejahatan, dia pasti akan hidup. Dia tidak akan mati. Dosa-dosa yang telah dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi terhadapnya. Dia telah melakukan apa yang halal dan benar. Dia pasti akan hidup. Namun anak-anak bangsamu berkata, jalan Tuhan tidak adil. Namun bagi mereka, cara mereka tidak adil. Yehezkiel 33, 11, 14-17. Tuhan mencintai setiap orang yang diciptakannya. Dia menciptakan kita semua. Dia mengasihi kita semua. Itu artinya Dia mencintaimu. Ini bukanlah jenis cinta yang kami pahami dengan baik. Tuhan mencintai dengan cinta tanpa syarat. Dia menunjukkan hal ini dengan mengutus Yesus untuk mati bagi Anda ketika Anda masih berdosa. Tuhan tidak menaruh ekspektasi apapun pada Anda untuk menjadi sempurna sebelum menjalin hubungan dengannya. Faktanya, Dia tahu itu tidak mungkin. Sebab ketika kita masih lemah, Kristus telah mati untuk orang-orang fasik pada saat yang tepat. Sebab seseorang tidak akan mati demi orang yang saleh. Namun mungkin bagi orang baik, seseorang bahkan berani mati. Namun Allah memuji kasih-Nya terhadap kita. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Roma 5, 6-8. Anda mungkin bertanya, jika Tuhan mengasihi tanpa syarat, mengapa sepertinya Dia menghukum saya? Itu karena cinta hanyalah salah satu aspek dari Tuhan. Tuhan itu sempurna dalam segala hal. Itu berarti Dia juga adil, suci, dan benar. Sebab, aku akan memberitakan nama Tuhan. Anggaplah kebesaran Tuhan kita. Batu karang, karyanya sempurna, karena segala jalannya adil. Dialah Allah yang penuh kesetiaan, tidak berbuat salah, adil dan benar. Ulangan 32, 3-4. Karena Tuhan itu sempurna, Dia harus mendisiplin dan mengoreksi orang-orang yang Dia kasihi. Dan Dia akan menjadi ayah surgawi seperti apa jika Dia tidak memperbaiki perilaku anak-anaknya? Yang sangat buruk. Itu bukan Tuhan. Tuhan menginginkan yang terbaik untuk setiap anak-anaknya. Dia menginginkan yang terbaik untukmu. Itu berarti Anda akan merasakan disiplin korektifnya. Kamu telah melupakan nasihat yang masuk akal bagimu seperti halnya anak-anak, anakku, jangan menganggap remeh teguran Tuhan, dan jangan menjadi lemah ketika kamu ditegur olehnya. Fatau siapa yang dikasihi Tuhan, Dia mendisiplin dan menghajar setiap anak laki-laki yang diterimanya. Ibrani 12, 5-6. Disiplin dimaksudkan untuk mengarahkan Anda kepada Tuhan. Ingatlah bahwa tidak ada sesuatu pun yang tidak sempurna dapat memasuki hadirat Tuhan, surga. Itu berarti Anda tidak akan masuk surga sampai Anda sempurna. Sekilas berita, Anda tidak akan pernah menjadi sempurna. Anda tidak sempurna saat Anda dilahirkan. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3, 23. Namun, Tuhan mengirimkan pengganti yang sempurna untukmu. Dia mengutus Yesus. Jika Anda ingin hidup di surga, ketika Tuhan melihat Anda, Dia harus melihat Yesus, karena Yesus sempurna. Tuhan hanya dapat melakukan hal itu jika Anda menerima dan percaya bahwa Yesus mati untuk Anda. Sebab Allah mempersembahkan Yesus sebagai kurban penebus dosa. Manusia dibenarkan di hadapan Allah ketika mereka percaya bahwa Yesus mengorbankan nyawanya, menumpahkan darahnya. Pengorbanan ini menunjukkan bahwa Tuhan bersikap adil ketika Dia menahan dan tidak menghukum mereka yang berbuat dosa di masa lalu. Karena Dia melihat ke depan dan melibatkan mereka dalam apa yang akan Dia lakukan saat ini. Allah melakukan ini untuk menunjukkan kebenarannya, karena Dia sendiri adil, dan Dia menyatakan orang-orang berdosa adalah orang-orang yang benar di matanya ketika mereka percaya kepada Yesus. Roma 3, 25-26 terjemahan hidup baru. Semua hal yang terjadi pada Anda yang tampak buruk dan mengerikan sebenarnya terjadi demi keuntungan Anda. Bayangkan seorang balita yang meraih dan mengambil pisau steak milik ibunya dari meja makan. Sang ibu akan langsung bereaksi dan mengambil pisau itu dari anaknya. Sekarang Anda tahu balita itu akan menjerit dan menangis. Itulah yang mereka lakukan ketika orang mengambil sesuatu dari mereka. Mereka tidak mengerti bahwa pisau itu bisa melukai mereka atau orang lain. Sang ibu mengambil pisau itu karena dia menyayangi anaknya. Dia memikirkan kepentingan terbaiknya. Anda tahu balita itu tidak melihatnya seperti itu.
Hal ini mirip dengan apa yang terjadi pada Anda saat ini. Tuhan ingin Anda menjatuhkan pisau steknya. Pisau melambangkan semua dosa dalam hidup Anda. Jatuhkan agar Anda berhenti menyakiti diri sendiri dan orang lain. Menurutmu, apakah aku suka melihat orang jahat mati? Kata Tuhan yang berdaulat. Tentu saja tidak. Aku ingin mereka berbalik dari jalan jahat mereka dan hidup. Yehezkiel 18:23, terjemahan Hidup Baru. Anggaplah pengangkatan sebagai kesempatan terakhir Anda untuk menjadikan diri Anda benar di hadapan Allah. Ini adalah waktu ujian bagi Anda. Siapa yang lebih kamu cintai, dirimu sendiri atau Tuhan? Jika Anda ingin terus memenuhi hasrat nafsu sementara Anda akan menghabiskan kekekalan jauh dari Tuhan. Pilihlah Tuhan, dan Anda akan menghabiskan kekekalan dalam berkat-berkat-Nya. Tuhan, Allahmu, sedang menguji kamu untuk mengetahui apakah kamu mengasihi Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan 13. 3. Allah seringkali menggunakan disiplinnya dalam Alkitab untuk membantu manusia melihat dosa mereka dan berpaling kepadanya. Dia ingin Anda menyadari bahwa Anda membutuhkannya dan bahwa Anda tidak dapat menyelamatkan diri Anda sendiri. Bahwa ada konsekuensi kekal jika menjadi orang berdosa yang tidak diselamatkan. Dalam kitab suci ini, bangsa Israel menyembah Baal, dewa palsu. Mereka telah sepenuhnya meninggalkan Tuhan yang melepaskan mereka dari pembuangan di Mesir dan yang memberi mereka mana dari surga setiap hari selama 40 tahun. Tuhan membiarkan para perampok menjarah umatnya dan menjadikan mereka sebagai budak lagi. Namun kemudian perhatikan apa yang Tuhan lakukan. Dia mengirimkan hakim untuk menyelamatkan mereka karena mereka berseru kepada Tuhan selama penindasan mereka. Tuhan ingin Anda berseru minta tolong kepadanya ketika Anda juga tertekan. Dalam kisah ini, kita melihat Nabi Yunus berkhotbah di kota Niniwe. Tahukah Anda bahwa Yunus tidak mau menjalankan tugas ini? Dia mencoba berlayar menjauh dari Niniwe, tapi coba tebak apa yang terjadi. Dia akhirnya ditelan oleh ikan besar dan meludah ke pantai dekat Niniwe. Dia tidak mau pergi karena dia hanya tahu orang-orang akan bertobat jika dia memberitahu mereka bahwa penghakiman Tuhan akan datang. Yunus tidak ingin Tuhan mengampuni mereka. Dia ingin Tuhan menghukum mereka karena kejahatan mereka. Kita seringkali seperti Yunus. Kita sangat ingin melihat orang lain mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Tapi itu bukan Tuhan. Dia ingin semua orang bertobat. Hal itulah yang dilakukan Niniwe ketika Yunus berkhotbah kepada mereka. Yunus mulai memasuki kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu ia berseru dan berkata, 40 hari lagi Niniwe akan digulingkan. Penduduk Niniwe percaya kepada Tuhan. Dan mereka mengumumkan puasa dan mengenakan kain kabung dari yang terbesar sampai yang terkecil. Allah melihat perbuatan mereka sehingga mereka berbalik dari jalan kejahatannya. Tuhan mengalah atas bencana yang Dia katakan akan Dia lakukan terhadap mereka, dan Dia tidak melakukannya. Yunus 3, 4-5-10. Kota Niniwe berbalik dari jalan jahat mereka, jadi Tuhan tidak mendatangkan malapetaka atas mereka. Itu adalah janji Tuhan. Jika Anda benar-benar menyesal atas perilaku Anda, dan Anda tidak ingin bertindak seperti itu lagi, ketika Anda meminta pengampunan kepada Tuhan, Dia pasti akan mengampuni. Sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu berduka cita, tetapi karena kamu berduka cita dan bertobat. Sebab kamu berduka cita menurut kehendak Allah, supaya kamu tidak dirugikan oleh kami sama sekali. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan dan keselamatan, yang tidak mendatangkan penyesalan. Namun duka cita dunia menghasilkan kematian. 2 Korintus 7, 9-10. Pengangkatan adalah peristiwa penting yang menandakan kedatangan Yesus yang kedua kali sudah dekat. Setelah pengangkatan, ada masa kesengsaraan yang berlangsung selama 7 tahun. Dalam ayat di bawah ini, segala sesuatu sampai Dia membuat perjanjian yang tegas telah terjadi. Seminggu adalah jangka waktu 7 tahun. Jadi 70 minggu sama dengan 490 tahun. Jam ini berhenti pada minggu ke-69, ketika yang diurapi disingkirkan. Itu berhenti ketika Yesus dibunuh. Jam ini dimulai kembali ketika perjanjian atau perjanjian dibuat dengan Israel selama 1 minggu, yaitu 7 tahun. 70 minggu ditetapkan atas bangsamu dan kota sucimu untuk mengakhiri kemaksiatan dan untuk mengakhiri dosa dan untuk mendamaikan kejahatan dan untuk mendatangkan kebenaran yang kekal dan untuk menutup penglihatan dan nubuat dan untuk mengurapi yang paling suci.
Oleh karena itu ketahuilah dan pahamilah bahwa sejak keluarnya perintah untuk memulihkan dan membangun Yerusalem kepada yang diurapi, Sang Pangeran, akan ada 7 minggu dan 62 minggu. Itu akan dibangun kembali dengan jalan dan parit, bahkan di masa sulit. Setelah 62 minggu, yang diurapi akan dilenyapkan dan tidak akan mempunyai apa-apa lagi. Orang-orang pangeran yang datang akan menghancurkan kota dan tempat suci. Kesudahannya akan terjadi dengan banjir dan peperangan akan terjadi sampai akhir. Kehancuran ditentukan. Dia akan membuat perjanjian yang kuat dengan banyak orang selama 1 minggu. Pada pertengahan minggu itu dia akan menghentikan pengorbanan dan persembahan. Di sayap kekejian akan datang orang yang membuat kehancuran. Adan bahkan sampai akhir dan murka yang telah ditentukan itu akan dicurahkan kepada orang-orang yang sunyi. Daniel 9, 24-27. Kita tahu orang yang menjadi perantara perjanjian adalah antikristus karena beberapa hal. Pertama, di dalam kitab suci yang baru saja Anda baca, disebutkan di tengah minggu ia menghentikan kurban dan persembahan kepada Tuhan, kemudian ia akan melakukan kekejian di bait suci yang menjadikannya sunyi sepi karena ia menajiskannya. Seminggu adalah 7 tahun, jadi pertengahan minggu adalah 3,5 tahun. Kemudian, dalam ayat di bawah ini, kita mendapatkan lebih banyak rincian lagi. Karena apa yang Anda katakan merujuk pada apa yang dikatakan Israel. Kedua, ternyata perjanjian ini dibuat dengan kematian dan dunia fana dengan kebohongan dan kepura-puraan palsu. Sheol artinya neraka. Karena kamu telah mengatakan, kami telah membuat perjanjian dengan kematian, dan kami sepakat dengan Sheol. Ketika momok yang meluap-luap itu berlalu, ia tidak akan menghampiri kita. Fatau kita menjadikan kebohongan sebagai perlindungan kita, dan kita menyembunyikan diri kita di bawah kepalsuan. Perjanjianmu dengan kematian akan dibatalkan, dan perjanjianmu dengan Sheol tidak akan berlaku. Ketika momok yang melimpah itu melewatinya, maka Anda akan terinjak-injak olehnya. Yesaya 28, 15, 18. Dan yang ketiga, kita belajar bahwa penguasa yang melakukan kekejian ini meninggikan dirinya dan mengagungkan dirinya di atas segala dewa. Itu berarti dia menyatakan dirinya Tuhan. Pasukan akan berdiri di pihaknya, dan mereka akan menajiskan tempat suci, bahkan benteng, dan akan merampas korban bakaran yang terus-menerus. Kemudian mereka akan mendirikan kekejian yang membinasakan. Raja akan melakukan sesuai keinginannya. Dia akan meninggikan dirinya sendiri dan mengagungkan dirinya di atas segala Allah, dan akan mengatakan hal-hal yang ajaib melawan Allah segala Allah. Dia akan makmur sampai kemarahannya tercapai. Fatau apa yang ditentukan akan dilakukan. Daniel 11, 31, 36. Siapakah yang pernah Anda ketahui sebagai Bapa segala kebohongan yang mengatakan ia ingin menjadi seperti Tuhan? Neraka diciptakan untuk dia dan pasukannya. Itu setan. Setan akan merasuki antikristus. Anggap saja dia sebagai setan dalam daging. Dengan siapa Israel menjadi perantara kesepakatan, dan mereka mengetahuinya. Ini akan memberi Anda rasa urgensi. Penting bagi Anda untuk percaya kepada Yesus sebelum Anda meninggal, dan hal ini bisa terjadi kapan saja. Jika Anda salah satu dari sedikit orang yang selamat melewati masa kesusahan besar, Anda harus percaya sebelum Yesus datang kembali pada akhir periode 7 tahun itu. Siapa yang tidak percaya akan dibuang ke lautan api. Hanya orang-orang yang dianggap benar, yang percaya bahwa Yesus mati karena dosa-dosa mereka, yang dapat memasuki kerajaan Yesus di bumi. Ini adalah peringatan terakhirmu. Perhatikanlah peringatan itu seperti yang dilakukan penduduk Niniwe. Percayalah bahwa Yesus mati untuk Anda dan mintalah Dia untuk mengampuni dosa-dosa Anda. 9.4. Tuhan menggenapi janjinya. Jangan biarkan hatimu gelisah. Bertuhan, percayalah juga padaku. Di rumah Bapakku ada banyak rumah. Jika tidak demikian, aku pasti sudah memberitahumu. Aku akan menyiapkan tempat untukmu. Jika aku pergi dan menyiapkan tempat bagimu, maka aku akan datang lagi dan menerima kamu di tempatku. Tetapi di mana saya berada, Anda mungkin juga berada di sana. Yohanes 14, 1-3. Selama pelayanannya di bumi, Yesus sering berbicara tentang surga. Dialah yang berbicara dalam ayat di atas. Dia memberitahu murid-muridnya bahwa dia akan pergi, tetapi dia akan kembali untuk menjemput mereka. Sementara mereka menunggu, mereka hendaknya merasa terhibur karena mengetahui bahwa dia sedang mempersiapkan tempat bagi mereka untuk tinggal bersamanya selama-lamanya.
Yang lainnya adalah janji Tuhan untuk membangkitkan orang-orang percaya yang sudah meninggal. Ada kekhawatiran di kalangan umat gereja mula-mula tentang apa yang terjadi pada orang-orang terkasih mereka yang percaya kepada Yesus, tetapi sudah meninggal sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Mereka bertanya-tanya, apakah mereka akan dibangkitkan dan apakah mereka akan bertemu lagi. Rasul Paulus memberitahu mereka untuk merasa terhibur, karena mengetahui bahwa tubuh mereka akan dibangkitkan dan dijadikan tubuh yang mulia, baru, kekal dan abadi pada saat pengangkatan. Dalam ayat tersebut, tertidur artinya meninggal. Tetapi kami tidak ingin kamu menjadi bodoh, saudara-saudara, mengenai orang-orang yang telah tertidur, supaya kamu tidak berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Sebab jika kita percaya bahwa Yesus mati dan bangkit kembali, maka Allah juga akan membawa serta mereka yang telah meninggal di dalam Yesus. Yang mati di dalam Kristus akan bangkit terlebih dahulu. Kemudian kita yang hidup, yang masih tersisa, akan diangkat bersama-sama dengan mereka di awan, menyongsong Tuhan di udara. 1 Tesalonika 4, 13-14, 16-17. Kebangkitan orang-orang percaya yang telah mati ini adalah peristiwa pertama yang terjadi pada hari pengangkatan. Kemudian orang-orang percaya yang masih hidup di bumi dibawa dan bertemu dengan orang-orang percaya yang telah bangkit dan Yesus di awan. Tuhan selalu menepati janjinya. Pengangkatan adalah contoh yang bagus untuk hal ini. Ketahuilah bahwa Anda dapat mempercayai Tuhan karena Dia setia melakukan apa yang Dia katakan akan Dia lakukan. Sebab itu ketahuilah bahwa Tuhan, Allahmu adalah Allah yang setia, yang menepati perjanjian dan kasih setia selama 1000 generasi dengan orang-orang yang mengasihi Dia dan menaati perintah-perintahnya. Ulangan 7:9. Jika pengangkatan belum terjadi, Anda masih dapat dimasukkan dalam janji-janji Tuhan ini. Jika pengangkatan telah terjadi dan Anda tertinggal, Anda dapat dimasukkan dalam janji lain dari Tuhan. Itulah janjinya akan kehidupan kekal bagi mereka yang percaya. Pilih saja untuk percaya pada apa yang Yesus lakukan untuk menyelamatkan jiwa Anda. Bahwa Dia mati karena dosa-dosamu, bangkit dari kubur, dan memerintah di surga. 9,5. Tuhan membiarkan setan memerintah di bumi. Alasan lain mengenai pengangkatan adalah bahwa Allah membiarkan setan memerintah di bumi sampai Yesus datang kembali. Dia harus menyingkirkan orang-orang percaya agar hal itu terjadi. Tuhan menciptakan malaikat yang mulia, Lucifer, yang sangat dihormati, bijaksana, dan berkuasa atas malaikat lainnya. Suatu hari, Lucifer menjadi sombong dan memutuskan dia bisa menjadi seperti Tuhan. Dia tidak hanya memikirkannya, dia yakin dia benar-benar bisa melakukannya. Saat itulah Lucifer berdosa dan melancarkan pemberontakan melawan Tuhan. Lucifer adalah kerub yang diurapi. Di sini kita melihat sebagian dari pemberontakan itu. Michael dan malaikat baik lainnya berperang melawan setan dan malaikat jatuhnya. Setan, musuhnya, kalah. Tuhan melemparkan dia dan malaikat pemberontak lainnya ke bumi. Sejak saat itu, bumi berada di bawah kekuasaan setan, si iblis, si penipu. 70 orang itu kembali dengan gembira sambil berkata, Tuhan, bahkan setan-setan pun takluk kepada kami atas nama-Mu. Katanya kepada mereka, aku melihat setan jatuh seperti kilat dari langit. Lukas 10, 17-18. Hingga hari pengangkatan, setan masih memiliki akses untuk masuk surga dan berbicara dengan Tuhan. Faktanya, Anda akan melihat nanti di bab ini bahwa dia harus meminta izin kepada Tuhan untuk menyusahkan umat Tuhan. Itu semua berubah ketika Tuhan menyingkirkan orang-orang percaya pada saat pengangkatan. Saat itulah setan kehilangan seluruh aksesnya ke surga. Dalam ayat di bawah ini, Yesus mengatakan kepada kita bahwa hal ini akan terjadi. Yesus berkata, setan adalah penguasa dunia ini, yaitu bumi. Ketika waktu penghakiman bumi tiba, setan akan diusir dari surga. Saatnya untuk menghakimi dunia ini telah tiba, ketika setan, penguasa dunia ini akan diusir. Yohanes 12:31, terjemahan hidup baru. Anda telah mempelajari bahwa pengangkatan memungkinkan Allah untuk menghakimi dunia. Dengan disingkirkannya orang-orang beriman, Dia dapat melampiaskan amarahnya kepada orang-orang jahat dengan harapan mereka akan bertobat. Jadi mengapa Tuhan membiarkan setan mengamuk di bumi? Setan adalah bagian dari rencana Tuhan. Setan akan melampiaskan segala macam murka setelah pengangkatan.
Ingatlah bahwa dia membencimu karena Tuhan mencintaimu, dan dia tahu dia hanya punya sedikit waktu tersisa di bumi sebelum dia dibuang ke neraka. Jadi dia sangat marah. Tuhan sering menggunakan musuh untuk membantu orang melihat dia, kebenarannya, dan kebaikannya. Anda tahu setan bukanlah satu-satunya ciptaan Tuhan yang diusir dari surga. Ketika Adam dan Hawa berdosa, mereka diusir dari Taman Eden yang pada hakikatnya adalah surga dan dibuang ke bumi. Tuhan bahkan menempatkan malaikat untuk menjaga dan menghalangi jalan kembali ke taman. Tuhan juga memberitahu Adam, Hawa, dan iblis bahwa akan selalu ada permusuhan atau kebencian di antara mereka. Namun akan tiba suatu hari ketika manusia akan meremukkan kepala iblis. Pada saat itu, setan akan mempertanggungjawabkan dosa dan kejahatannya dan menghabiskan kekekalan di lautan api. Dalam ayat-ayat di bawah ini, laki-laki adalah Adam, perempuan adalah Hawa, dan ular adalah setan. Allah berfirman, "Apakah kamu sudah makan dari pohon yang aku perintahkan agar kamu tidak memakannya?" Lelaki itu berkata, "Wanita yang engkau berikan untuk mendampingiku, dia memberiku buah dari pohon itu, dan aku memakannya." Tuhan Allah berkata kepada wanita itu, "Apa yang telah kamu lakukan?" Wanita itu berkata, "Ular itu menipuku, lalu aku memakannya." Tuhan Allah berfirman kepada ular itu, "Karena kamu telah melakukan hal ini, terkutuklah kamu melebihi segala binatang ternak dan segala binatang di padang. Kamu akan berjalan dengan perutmu, dan kamu akan makan debu sepanjang hidupmu. Aku akan membuat permusuhan antara kamu dan perempuan itu, dan antara keturunanmu dan keturunannya. Dia akan meremukkan kepalamu, dan kamu akan meremukkan tumitnya." Kejadian 3, 11-15. Inilah yang akan terjadi pada setan. Dia mengetahuinya. Dia mengetahui firman Tuhan lebih baik daripada kita semua. Begitulah cara dia memutarbalikan firman Tuhan dan menipu manusia. Begitulah cara dia menipu Hawa. Saya rasa hal ini bahkan lebih buruk lagi bagi kita karena setan telah memiliki waktu ribuan tahun untuk membaca dan mempelajari seluruh firman Tuhan di dalam Alkitab. Dalam ayat ini, iblis adalah setan dan binatang itu adalah antikristus. Iblis yang menipu mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Tempat binatang dan nabi palsu itu juga berada. Mereka akan disiksa siang dan malam selama-lamanya. Wahyu 20:10. Setan telah menghabiskan beberapa ribu tahun terakhir untuk mencoba mengalahkan Tuhan dan mencegah hukuman kekalnya. Anda tahu, setan masih berpikir dia bisa menang. Setelah masa pengangkatan dan masa kesengsaraan, Tuhan membiarkan setan menguasai umat manusia. Namun, setan tidak dapat memerintah bumi sampai semua orang percaya disingkirkan. Siapapun yang beriman kepada Yesus akan segera mengenali iblis dan kejenakaannya, serta menghalangi semua rencananya. Ini adalah alasan lain mengapa Tuhan menyingkirkan orang-orang percaya, sehingga setan bisa berkuasa. Dalam ayat di bawah ini, Rasul Paulus berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dia berkata bahwa pemberontakan pertama-tama terjadi, dan kemudian manusia berdosa, anak kebinasaan, orang yang meninggikan dirinya melawan Tuhan, orang yang menyebut dirinya Tuhan, dan orang durhaka terungkap. Anda seharusnya sudah tahu sekarang bahwa semua itu adalah deskripsi dari antikristus, boneka setan, pemimpin global setelah pengangkatan. Kitab suci bahkan memberitahukan hal ini kepada kita. Kedatangannya adalah pekerjaan setan dengan segala kuasa dan tanda-tandanya. Sekarang saudara-saudara, mengenai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan berkumpulnya kita bersama-sama dengan Dia, jangan biarkan siapapun menipu Anda dengan cara apapun. Sebab hal itu tidak akan terjadi, kecuali pemberontakan itu terjadi terlebih dahulu. Dan manusia durhaka itu dinyatakan, anak kebinasaan, yaitu orang yang menentang dan meninggikan dirinya terhadap segala yang disebut Allah atau yang disembah, sehingga ia duduk sebagai Allah di dalam kuil Tuhan, menempatkan dirinya sebagai Tuhan. Sekarang kamu tahu apa yang mengekangnya, sampai-sampai dia terungkap pada waktunya sendiri. Sebab misteri pelanggaran hukum telah berhasil. Hanya ada satu orang yang menahan diri sekarang, sampai dia disingkirkan. Kemudian akan terungkap si pelanggar hukum yang akan dibunuh Tuhan dengan nafas mulutnya dan dibinasakan dengan manifestasi kedatangannya. Dan bahkan orang yang kedatangannya terjadi karena perbuatan setan dengan segala kuasa dan tanda-tanda serta keajaiban-keajaiban palsu. Tesalonika, kedua-dua 1, 3-4, 6-9. Sebelum antikristus terungkap, ada hal lain yang harus dilakukan terlebih dahulu. Ada yang menahan, itu disingkirkan.
Kemudian si pelanggar hukum, antikristus, terungkap. Artinya si pengekang sedang menahan kuasa setan. Hanya sesuatu yang sangat berkuasa yang dapat menahan kejahatan. Pengendalinya adalah Roh Kudus Tuhan, dan Roh Kudus tinggal di dalam diri semua orang percaya yang diangkat. Jadi Tuhan juga menyingkirkan orang-orang percaya sehingga setan bisa berkuasa. Mengapa Tuhan membiarkan setan berkuasa? Karena Tuhan mencintaimu, itulah alasannya. Ini untuk membantu Anda berpaling kepada Tuhan dan Yesus untuk keselamatan Anda. Contoh yang bagus dari Alkitab tentang hal ini adalah Ayub. Ayub adalah abdi Allah. Tuhan berkata tidak ada orang seperti dia di bumi. Suatu hari Tuhan bertanya kepada setan apa yang dia lakukan di bumi dan apakah dia memperhatikan hambanya Ayub. Setan mengatakan dia pernah melakukannya dan mengatakan Ayub hanya percaya kepada Tuhan karena Tuhan memberkati dia. Bahwa jika Tuhan mencabut berkat tersebut, maka Ayub pasti akan meninggalkan Tuhan. Menurut Anda, apa yang Tuhan lakukan? Dalam kitab suci di bawah ini, anak-anak Allah adalah malaikat. Sekarang pada hari ketika anak-anak Allah datang menghadap Yahweh, setan juga datang di antara mereka. Tuhan berkata kepada setan, "Dari mana asalmu?" Kemudian setan menjawab Yahweh dan berkata, "Dari berjalan bolak-balik di bumi, dan dari berjalan naik turun di dalamnya." Tuhan berkata kepada setan, "Sudahkah kamu mempertimbangkan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi yang seperti dia, orang yang tak bercacat dan jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan." Kemudian setan menjawab Yahweh dan berkata, "Apakah Ayub tidak takut akan Tuhan? Bukankah kamu sudah membuat pagar sekelilingnya, sekeliling rumahnya, dan sekeliling segala miliknya, pada segala sisinya? Engkau telah memberkati pekerjaan tangannya, dan kekayaannya bertambah di bumi. Tapi ulurkan tanganmu sekarang, dan sentuhlah semua yang dimilikinya, dan dia akan meninggalkanmu di hadapanmu." Ayub 1, 6-11. "Baiklah, kamu boleh mengujinya," kata Tuhan kepada setan. "Lakukan apapun yang Anda inginkan dengan semua yang dia miliki, tetapi jangan menyakitinya secara fisik." Jadi setan meninggalkan hadirat Tuhan. Ayub 1, 12, terjemahan Hidup Baru. Tuhan membiarkan setan melakukan apa yang dia inginkan terhadap Ayub. Saya tahu ini agak mengejutkan, tapi dia melakukan ini untuk menguji Ayub dan imannya, untuk melihat apakah Ayub benar-benar mengasihi Tuhan. Kita akan melihat apa yang terjadi pada Ayub dan bagaimana dia menanggapinya secara rinci di bab 36. Singkatnya, Ayub kehilangan segalanya. Semua putra dan putrinya mati, semua ternaknya mati, dan Tuhan bahkan membiarkan setan menyerang kesehatan Ayub. Melalui semua kejadian mengerikan yang menimpa Ayub, dia menolak mengutuk Tuhan. Dalam semua hal ini, Ayub tidak berbuat dosa atau menuduh Tuhan melakukan kesalahan. Ayub 1, 22. Kemudian istrinya berkata kepadanya, "Masihkah kamu menjaga keutuhanmu? Tinggalkan Tuhan dan mati." Namun dia berkata kepadanya, "Kamu berbicara seperti salah satu wanita bodoh yang berbicara. Apa? Akankah kita menerima kebaikan di tangan Tuhan dan tidakkah kita menerima kejahatan?" Dalam semua ini Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub 2, 9-10. Imannya diuji dan dia lulus. Setelah itu, Tuhan memberkati Ayub bahkan lebih dari yang diberkati sebelumnya. Tuhan memulihkan kesehatannya, kekayaannya, dan ternaknya, serta keluarganya. Allah menguji kita agar Dia memberi pahala ketika kita lulus. Hal serupa sedang terjadi pada Anda saat ini. Tuhan membiarkan setan menguasai bumi untuk menguji Anda dan iman Anda. Jika Anda tertinggal dan beriman kepada Yesus, masa ujian ini akan memperkuat hubungan Anda dengan Tuhan, sama seperti yang terjadi pada Ayub. Anda akan menjadi tidak terpatahkan, sama seperti Ayub. Ayat di bawah ini ditulis oleh Petrus, salah seorang murid Yesus. Dia memberitahu kita bahwa bukti iman kita lebih berharga daripada emas. Ketika Anda lulus ujian iman Anda, itu mendatangkan pujian, kemuliaan, kehormatan, dan yang terpenting keselamatan jiwa Anda. Disitulah kamu bergembira sekali. Walaupun sekarang untuk sementara waktu, jika perlu, kamu telah berduka cita dalam berbagai cobaan, sehingga dapat ditemukan bukti keimananmu yang lebih berharga daripada emas yang musnah, walaupun diuji dengan api, untuk menghasilkan pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada wahyu Yesus Kristus. Menerima hasil imanmu, keselamatan jiwamu. Mengenai keselamatan ini, para nabi mencari dan mencari dengan tekun.
Mereka bernubuat tentang kasih karunia yang akan datang kepadamu, sambil mencari tahu siapa atau pada waktu seperti apa yang ditunjukkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka ketika ia menubuatkan penderitaan Kristus dan kemuliaan yang akan mengikuti mereka. Kepada mereka dinyatakan bahwa mereka tidak melayani diri mereka sendiri, tetapi kamu dalam hal-hal ini yang sekarang diberitakan kepadamu melalui mereka yang memberitakan kabar baik kepadamu oleh Roh Kudus yang diutus dari surga. Hal apa saja yang ingin dilihat malaikat? Pertama Petrus 1, 6-7, 9-12. Jika Anda tertinggal dan memilih untuk tidak beriman kepada Yesus, Tuhan sedang menggunakan pemerintahan setan di bumi untuk memberikan apa yang Anda minta. Anda tidak ingin percaya pada Tuhan atau Yesus. Anda tidak ingin percaya bahwa ada surga dan neraka, serta konsekuensi kekal atas pilihan Anda di bumi. Anda ingin menjalani kehidupan yang penuh dosa. Anda ingin menaruh kepercayaan Anda pada uang dan harta benda. Anda ingin menjadi Tuhan bagi diri Anda sendiri. Ayahmu bukan Tuhan, itu setan. Jadi Tuhan memberikan apa yang Anda inginkan. Satan sebagai penguasa dan Tuhanmu. Mari kita lihat bagaimana keputusan yang sama, yaitu tidak memilih Tuhan, berhasil dilakukan oleh Firaun Mesir. Hal ini terjadi pada masa pembuangan Israel di Mesir. Musa menuntut agar Firaun membiarkan umatnya berada di bawah kekuasaan Tuhan. Karena Firaun tidak mengenal Tuhan, Musa menggunakan tanda-tanda dan keajaiban untuk menunjukkan kepadanya dan membuktikan bahwa Tuhan memang satu-satunya Tuhan. Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, dan Tuhan mengirimkan guntur dan hujan es. Dan kilat menyambar ke bumi. Tuhan menghujani tanah Mesir dengan hujan es. Maka terjadilah hujan es yang sangat dahsyat, dan kilat bercampur dengan hujan es. Hal yang belum pernah terjadi di seluruh tanah Mesir sejak Mesir menjadi suatu bangsa. Hujan es melanda seluruh tanah Mesir, segala yang ada di ladang, baik manusia maupun hewan. Dan hujan es menimpa segala tumbuh-tumbuhan di ladang, dan mematahkan segala pohon di ladang. Firaun mengutus dan memanggil Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, "Kali ini aku telah berdosa. Tuhan itu benar dan aku serta umatku jahat. Berdoalah kepada Yahweh. Fatau sudah cukup banyak guruh dan hujan es yang dahsyat. Aku akan membiarkanmu pergi dan kamu tidak akan tinggal lebih lama lagi." Musa berkata kepadanya, "Segera setelah aku keluar kota, aku akan mengulurkan tanganku kepada Tuhan. Guruh akan berhenti dan tidak akan ada lagi hujan es, agar kamu tahu bahwa bumi ini milik Tuhan." Ketika Firaun melihat bahwa hujan es, dan guruh telah berhenti, dia semakin berbuat dosa dan mengeraskan hatinya, dia dan hamba-hambanya. Hati Firaun menjadi keras, dan dia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang difirmankan Tuhan melalui Musa. Keluaran 9, 23-25, 27-29, 34-35. Selama wabah hujan es yang parah, Firaun menyadari bahwa dia telah berdosa dan jahat, dan bahwa Tuhan itu benar. Namun, begitu murka Tuhan atas wabah itu hilang, dia semakin berbuat dosa dan mengeraskan hatinya. Dia tahu kebenarannya, tapi dia menolak mempercayainya. Dia keras kepala, seperti batu. Yesus berbicara tentang orang-orang seperti ini, orang-orang yang tidak mau percaya. Lihatlah apa yang dia katakan. Oleh karena itu, Yesus berkata kepada mereka, "Jika Tuhan adalah ayahmu, kamu akan mencintaiku, karena aku berasal dari Tuhan. Sebab aku sendiri tidak datang, tetapi dialah yang mengutus aku. Mengapa kamu tidak mengerti ucapanku? Karena kamu tidak dapat mendengar kata-kataku. Kamu berasal dari ayahmu, iblis, dan kamu ingin melakukan keinginan ayahmu. Dia adalah seorang pembunuh sejak awal, dan tidak berdiri di dalam kebenaran, karena tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Ketika dia berbohong, dia berbicara sendiri. Fatau dia pembohong dan bapa segala kebohongan. Tapi karena aku mengatakan yang sebenarnya, kamu tidak percaya padaku." Yohanes 8, 42-45. Jika Anda tidak ingin berhubungan dengan Tuhan, Dia tidak akan memaksa Anda. Anda tahu Tuhan begitu baik kepada kita semua, karena Dia memberikan apa yang kita minta. Jika Anda tertinggal, itu karena Anda tidak memilih untuk percaya kepada Yesus. Sebaliknya, Anda menjalani kehidupan yang penuh dosa, mengikuti jejak otoritas Anda, setan. Selama masa kesengsaraan ini, setan secara fisik berkuasa di bumi melalui Antikristus. Tuhan telah memberi Anda apa yang Anda inginkan. Alkitab memberitahu kita
bahwa orang-orang ini terus mengacungkan tinju mereka kepada Tuhan, sama seperti yang dilakukan Firaun, sepanjang malapetaka yang Tuhan datangkan ke bumi selama masa kesusahan besar. Umat manusia yang lain yang tidak terbunuh oleh malapetaka-malapetaka ini tidak bertobat dari perbuatan tangan mereka, bahwa mereka tidak mau menyembah setan-setan dan berhala-berhala yang terbuat dari emas dan perak dan dari kuningan dan dari batu dan dari kayu, yang tidak bisa melihat, mendengar, atau berjalan. Mereka tidak bertobat atas pembunuhan mereka, sihir mereka, percabulan mereka, atau pencurian mereka. Wahyu 9, 20-21. Mereka menggerogoti lidah mereka karena kesakitan, dan mereka menghujat Allah di surga karena kesakitan dan bisul mereka. Mereka masih belum bertobat dari perbuatan mereka. Wahyu 16, 10-11. Namun Anda dapat membuat pilihan berbeda hari ini. Anda tidak harus menjadi seperti Firaun. Anda tidak harus menjadi seperti orang-orang yang menolak untuk bertobat dari dosa mereka. Anda tidak harus membiarkan masa ujian ini mengeraskan hati Anda. Biarkan masa pemerintahan setan ini menunjukkan kepada Anda betapa jahatnya dia dan betapa baiknya Tuhan. Amatilah kuasa Tuhan yang luar biasa selama masa ini dan pilihlah untuk percaya. Miliki iman seperti Ayub dan Anda akan menang dan diberkati. 9.6. Allah menghukum kejahatan. Karena Tuhan itu adil, Dia harus menghukum kejahatan. Pikirkan betapa marahnya Anda ketika seseorang berbuat salah kepada Anda. Anda menginginkan keadilan atas kesalahan yang mereka lakukan terhadap Anda. Tuhan menginginkan keadilan atas kesalahan yang kita, orang-orang berdosa, lakukan terhadap Dia juga. Tuhan adalah hakim yang jujur. Dia marah kepada orang jahat setiap hari. Mazmur 7, 11 terjemahan hidup baru. Tuhan mampu menghakimi dan menghukum, karena Dialah satu-satunya hakim kebenaran yang sejati. Itu karena Dia sempurna, suci, dan adil. Dia menciptakan segalanya dan membuat peraturan dan hukum untuk kita jalani. Hanya Tuhan yang memberi hukum, itulah hakimnya. Dia sendirilah yang mempunyai kuasa untuk menyelamatkan atau membinasakan. Yakobus 4, 12 terjemahan hidup baru. Dia adalah batu karang. Apakah perbuatan itu sempurna? Semua yang Dia lakukan adil dan adil. Dia adalah Tuhan yang setia dan tidak melakukan kesalahan. Hadu adil dan jujur Dia. Ulangan 32, 4 terjemahan hidup baru. Mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, sambil berkata, besar dan ajaib pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Benar dan luruslah jalan-Mu, hai Raja segala bangsa. Wahyu 15, 3. Pilihan kita mempunyai konsekuensi karena Allah adalah hakim yang harus kita pertanggungjawabkan. Sebab ada tertulis, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, semua lutut akan bertelut kepadaku, setiap lidah akan mengaku kepada Tuhan. Maka masing-masing dari kita akan mempertanggungjawabkan dirinya kepada Tuhan. Roma 14, 11-12. Dalam kitab suci ini, Tuhan berbicara kepada Raja Salomo dan memperingatkan dia apa yang akan terjadi jika orang-orang berpaling dari Tuhan dan menyembah dewa-dewa palsu. Tuhan akan mencabut mereka dari tanah yang Dia berikan kepada mereka dan menjadikan mereka bahan cemoohan. Inilah yang sebenarnya terjadi sekarang bagi Anda yang tertinggal. Anda telah berpaling dari Tuhan. Anda menyembah berhala, diri Anda sendiri, setan, tumbuhan, hewan, apa saja. Rasul Paulus tidak menahan diri untuk memberitahu kita mengapa murka Allah menimpa umat manusia selama masa kesengsaraan. Saya menghitung ada 35 tuduhan terhadap umat manusia yang jahat dalam ayat-ayat ini. Tuhan melihat dan mengetahui segalanya. Dia mendengar tangisan orang-orang yang tertindas dan teraniaya. Ketika Kain membunuh saudaranya, Habel, Tuhan berkata bahwa suara darah Habel berseru kepadanya dari tanah. Kain berkata kepada Habel, saudaranya, mari kita pergi ke ladang. Ketika mereka berada di ladang, Kain bangkit melawan Habel, saudara-saudaranya, dan membunuhnya. Tuhan berkata kepada Kain, di manakah Habel saudaramu? Dia berkata, saya tidak tahu. Apakah aku penjaga saudara laki-lakiku? Tuhan berkata, apa yang telah kamu lakukan? Suara darah saudaramu berseru kepadaku dari tanah. Kejadian 4, 8-10. Sebagai hakim, Tuhan tidak membiarkan kejahatan dibiarkan begitu saja. Begitu tangisannya cukup keras, Dia merespons.
Ketika orang Mesir memperbudak orang Israel, mereka berseru kepada Tuhan memohon pembebasan. Tuhan mendengar mereka dan menyelamatkan mereka. Anda telah melihat di subbab sebelumnya bahwa Tuhan harus mengirimkan wabah penyakit ke Mesir dan Firaun sebelum dia membiarkan bangsanya pergi. Tuhan menghukum kejahatan Firaun terhadap bangsa Israel. Orang Mesir menganiaya kami, menindas kami, dan melakukan kerja paksa terhadap kami. Lalu kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan kami, jerih payah kami, dan penindasan kami. Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang perkasa, dengan tangan yang teracung, dengan kengerian yang hebat, dengan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban. Ulangan 26, 6-8. Allah menetapkan masa kesengsaraan ini karena kejahatan di bumi. Dia mendengar seruan manusia dan bumi itu sendiri, dan Dia telah menanggapinya. Di sini kita melihat orang-orang yang meninggal pada masa kesengsaraan karena mereka percaya kepada Yesus. Mereka bertanya kepada Tuhan kapan Dia akan membalas kematian mereka. Dalam ayat-ayat ini, anak domba mengacu pada Yesus. Ketika Dia membuka meterai yang kelima, saya melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh demi firman Allah dan demi kesaksian anak domba yang mereka miliki. Mereka berseru dengan suara nyaring sambil berkata, "Berapa lama lagi, ya Tuhan, yang suci dan benar, sampai Engkau menghakimi dan membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Wahyu 6, 9-10. Alkitab mengatakan bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Pembalasan adalah milikku. Aku akan membalasnya, kata Tuhan. Sekali lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Sungguh menakutkan jika jatuh ke tangan Tuhan yang hidup. Ibrani 10, 30-31. Dalam kitab suci di sini, Yesuslah yang menjawab ketika ditanya tentang akhir zaman. Perhatikan bahwa Dia berkata bahwa itu adalah hari pembalasan, pembalasan ilahi Tuhan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, jadi kapan hal ini akan terjadi? Apa tandanya hal-hal ini akan terjadi? Sebab inilah hari pembalasan, agar segala sesuatu yang tertulis dapat digenapi." Lukas 21, 7, 22. Inilah salah satu alasan terjadinya pengangkatan, sehingga Allah dapat menghukum orang jahat dan membalaskan dendam dirinya dan orang-orang yang beriman. Bagaimana tanggapan Anda selama masa sulit ini? Kembali ke ayat-ayat Roma di atas dan lakukan apa yang tidak akan dilakukan oleh mereka yang menolak untuk bertobat. Kenali otoritas Tuhan, muliakan Tuhan, syukuri Tuhan, terima kebenaran Tuhan, sembah dan layani hanya Tuhan, dan dipenuhi kebenaran dengan menaruh imanmu kepada Yesus. 9.7. Allah sedang mempersiapkan kerajaan milenium Yesus. Tuhan juga menggunakan pengangkatan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa kesusahan besar untuk mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus secara fisik akan datang kembali ke bumi pada akhir masa 7 tahun kesengsaraan. Yesus membicarakan hal ini selama pelayanannya di bumi. Dia mengatakan segera setelah penderitaan, itulah masa kesengsaraan, tandanya akan muncul di langit. Kemudian semua orang yang beriman kepadanya akan dikumpulkan. Saat Dia duduk mengacu pada Yesus dan Dialah yang menjawab pertanyaan para murid tentang akhir zaman. Yesus kembali untuk mendirikan kerajaannya di bumi. Dia akan memerintah di bumi selama 1000 tahun atau 1 milenium. Sebelum peristiwa ini terjadi, Tuhan harus memisahkan mereka yang percaya kepada Yesus dari mereka yang tidak percaya. Anda tahu, hanya mereka yang percaya kepada Yesus yang akan bergabung dengan kerajaan Yesus. Tidak masalah kapan orang tersebut hidup. Selama mereka beriman kepada Yesus, mereka tetap percaya. Ini berarti semua orang percaya yang diangkat, orang percaya yang meninggal setelah pengangkatan, dan orang percaya yang masih hidup pada saat kedatangan Yesus kedua kali. Ini juga mencakup semua orang yang dianggap benar sebelum Yesus mati karena dosa-dosa kita, yaitu orang-orang percaya perjanjian lama. Ayat ini menggambarkan apa yang terjadi pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Tentara mengikutinya yaitu Yesus. Dari mulut Yesus keluar sebilah pedang tajam, itulah firman-Nya. Yesus akan memerintah. Kita belajar bahwa semua orang percaya dapat hidup dan beberapa bahkan memerintah bersama Yesus selama 1000 tahun kerajaannya. Jika Anda tertinggal, ini bisa menjadi masa depan Anda jika Anda memilih untuk percaya kepada Yesus. Jika Anda tertinggal dan tidak beriman kepada Yesus, maka Anda tidak ingin hidup bersama Yesus dalam kekekalan. Tuhan membiarkan Anda membuat pilihan itu dan kemudian Dia menghormatinya.
Kalau kamu masih hidup pada saat kedatangan Yesus kedua kali, dan kamu masih tidak percaya kepadanya, dan kamu masih belum menaruh keselamatanmu di tangan Yesus yang tertusuk paku, maka kamu akan dilempar ke dalam lautan api. Dalam kitab suci ini, anak manusia dan raja mengacu pada Yesus. Ini adalah kitab suci yang merinci kedatangan Yesus yang kedua kali. Domba adalah mereka yang percaya kepada Yesus, sedangkan kambing adalah mereka yang tidak percaya. Tetapi apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat kudus menyertai dia, maka ia akan duduk di atas takhta kemuliaannya. Di hadapannya semua bangsa akan dikumpulkan, dan dia akan memisahkan mereka satu sama lain, seperti seorang gembala memisahkan domba dari kambing. Dia akan meletakkan domba di sebelah kanannya, dan kambing di sebelah kirinya. Kemudian raja akan berkata kepada orang-orang di sebelah kanannya, "Datanglah diberkati Bapakku, mewarisi kerajaan yang telah dipersiapkan bagimu sejak dunia dijadikan." Kemudian dia akan berkata juga kepada orang-orang di sebelah kiri, "Enyahlah dariku, kamu terkutuk, ke dalam api abadi yang disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Matius 25, 31-34, 41. Api abadi, akhir yang sangat disayangkan setelah menanggung kesulitan setelah pengangkatan. Anda masih bisa dimasukkan dalam kerajaan milenial Yesus di bumi. Pilihlah untuk menaruh iman Anda kepada Yesus, seperti yang dilakukan oleh mereka yang diangkat. 9.8. Tuhan sedang mempersiapkan orang percaya untuk pemerintahan milenial bersama Yesus. Alasan lain mengapa pengangkatan terjadi adalah karena Allah perlu mengumpulkan semua orang percaya, agar Ia dapat mempersiapkan mereka untuk memerintah bersama Yesus. Anda sudah tahu bahwa orang-orang percaya yang berkumpul berada di surga bersama Tuhan dan Yesus. Kini mereka bersiap untuk memerintah bersama Yesus selama 1000 tahun pemerintahannya di bumi. Ya, Anda membacanya dengan benar. Orang-orang yang dikumpulkan akan menjadi penguasa di bumi bersama Yesus. Berbahagia dan kuduslah dia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam Allah dan Kristus, dan akan memerintah bersamanya selama 1000 tahun. Wahyu 20:6. Ingatlah bahwa pengangkatan mengumpulkan dua kelompok orang, orang-orang percaya yang masih hidup pada saat pengangkatan dan orang-orang percaya yang sudah meninggal. Sebab Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan sorak-sorai, dengan suara penghulu malaikat dan dengan sangkakala Allah. Yang mati di dalam Kristus akan bangkit terlebih dahulu, kemudian kita yang hidup, yang masih tersisa, akan diangkat bersama-sama dengan mereka di awan, menyongsong Tuhan di udara. Jadi kita akan bersama Tuhan selamanya. 1 Tesalonika 4, 16-17. Ketika orang-orang beriman yang berkumpul diangkat ke surga, mereka menjadi suci. Mereka diambil karena dianggap benar, bukan karena selalu berperilaku benar. Yesus adalah satu-satunya yang sempurna. Ketika seseorang beriman kepada Yesus, mereka langsung dicap sebagai orang benar. Seiring berjalannya waktu, Roh Kudus Tuhan akan membantu orang tersebut menjadi semakin murni. Itu adalah proses yang disebut pengudusan. Namun, orang beriman baru bisa mencapai kesempurnaan tersebut setelah mencapai surga. Berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang, dan berusahalah untuk menjalani kehidupan yang suci, karena mereka yang tidak suci tidak akan melihat Tuhan. Ibrani 12:14. Terjemahan Hidup Baru. Tuhan akan menyempurnakan apa yang menjadi perhatianku. Mazmur 138, 8 versi Raja Yakobus Baru. Semoga Tuhan damai sejahtera sendiri menguduskan Anda sepenuhnya. Semoga seluruh roh, jiwa dan raga terpelihara, tak bercacat celah menjelang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang memanggilmu setia, yang juga akan melakukannya. 1 Tesalonika 5, 23-24. Kini setelah orang-orang percaya tersebut mencapai perilaku yang sempurna dan tidak lagi berbuat dosa, mereka siap untuk memerintah dengan adil bersama Yesus. Inilah salah satu alasan mengapa Yesus tidak dapat mendirikan kerajaannya saat pertama kali datang ke bumi. Dia harus mati demi dosa kita terlebih dahulu. Kemudian dia perlu menunggu dengan sabar di surga sampai orang-orang beriman kepadanya. Ingatlah bahwa Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Kemudian pada saat yang tepat, dia mengumpulkan semua orang percaya itu kepadanya, memberi mereka tubuh kekal yang dimuliakan, dan menghilangkan kemampuan mereka untuk berbuat dosa. Kerajaan milenial akan diperintah oleh Yesus dan orang-orang yang sepenuhnya saleh.
Betapa berbeda dan indahnya hal ini dari apapun yang pernah kita ketahui. Alkitab juga memberitahu kita bahwa orang-orang yang diangkat juga berada di surga menerima mahkota atas pelayanan mereka di bumi. Hanya beberapa jenis mahkota yang disebutkan, namun jumlahnya bisa bermacam-macam. Mari kita lihat mahkota macam apa yang diperoleh orang-orang yang diangkat. Ada mahkota bagi orang percaya yang menunjukkan pengendalian diri yang disebut mahkota yang tidak dapat binasa. Setiap orang yang berusaha keras dalam permainan ini melatih pengendalian diri dalam segala hal. Sekarang mereka melakukannya untuk menerima mahkota yang fana, tetapi kita adalah mahkota yang tidak fana. 1 Korintus 9:25. Ada mahkota sukacita bagi orang percaya yang memenangkan jiwa bagi Yesus. Karena apakah harapan atau sukacita atau mahkota sukacita kita? Bukankah itu juga Anda di hadapan Tuhan kita Yesus pada saat kedatangannya? 1 Tesalonika 2:19. Bagi orang percaya yang memimpin orang percaya lainnya, seperti penatua dan pendeta, dan melakukan pekerjaan dengan baik, itulah mahkota kemuliaan. Karena itu aku menasihati para penatua di antara kamu, sebagai sesama penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada di antara kamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Bukan karena mencari keuntungan yang tidak jujur, tetapi dengan sukarela. Jangan seolah-olah kamu ingin memerintah atas mereka yang telah dipercayakan kepadamu, tetapi jadikanlah dirimu teladan bagi kawanan domba itu. Ketika Gembala Agung dinyatakan, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. 1 Petrus 5:1-4. Beberapa orang percaya yang diangkat menantikan hari itu. Mereka mendapatkan mahkota kebenaran. Mulai sekarang, mahkota kebenaran disimpan untukku yang akan diberikan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada hari itu. Dan bukan hanya untukku saja, tapi juga untuk semua orang yang menyukai penampilannya. Timotius kedua 4:8. Jika Anda tertinggal dan menyerahkan keselamatan Anda ke tangan Yesus, Anda pun bisa mendapatkan mahkota dan pemerintahan bersama Yesus di masa milenial. Ini tentu saja merupakan mahkota yang istimewa dan sangat sulit untuk dicapai. Anda tahu, Anda harus menjadi martir karena iman Anda yang tak tergoyahkan kepada Yesus selama masa kesengsaraan. Anda tidak dapat menyembah antikristus, si binatang buas, dan Anda tidak dapat menerima tandanya. Jika Anda setia kepada Yesus sampai mati, Anda akan mendapatkan mahkota kehidupan, dan Anda juga akan memerintah bersama Yesus selama kerajaan 1000 tahunnya di bumi. Aku melihat takhta-takhta, lalu mereka duduk di atasnya, dan penghakiman diberikan kepada mereka. Aku melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian Yesus dan karena firman Allah, dan mereka yang tidak menyembah binatang itu atau patungnya, dan tidak menerima tanda di dahi dan di tangan mereka. Mereka hidup dan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Wahyu 20:4. Jangan takut dengan hal-hal yang akan Anda derita. Lihatlah, iblis akan menjebloskan sebagian dari kamu ke dalam penjara, agar kamu dicobai. Dan kamu akan mendapat penindasan selama 10 hari. Setialah sampai mati, maka aku akan memberimu mahkota kehidupan. Wahyu 2:10. Sesudah itu aku melihat, dan tampaklah kumpulan orang banyak yang tidak dapat dihitung oleh siapapun dari setiap bangsa dan semua suku, umat dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, mengenakan jubah putih dan daun palem di tangan mereka. Salah seorang tua-tua itu menjawab kepadaku, orang-orang yang mengenakan jubah putih itu, siapakah mereka dan dari manakah mereka datang? Saya mengatakan kepadanya, Tuanku, Anda tahu. Dia berkata kepadaku, inilah orang-orang yang keluar dari penderitaan besar. Mereka mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah Anak Domba. Wahyu 7:9, 13-14. Anda akan bergabung dengan perusahaan terhormat. Banyak murid Yesus mati karena iman mereka. Dalam ayat di bawah ini, Anda dapat melihat bahwa Yakobus dibunuh dengan pedang. Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa dia akan mati dengan cara disalib, yang digambarkan dengan mengulurkan tangan. Stefanus dilempari batu sampai mati. Mereka semua adalah murid Yesus yang mati karena iman mereka. Pada saat itu, Raja Herodes mengulurkan tangannya untuk menindas beberapa orang yang berkumpul. Dia membunuh Yakobus, saudara laki-laki Yohanes, dengan pedang. Kisah 12:1-2. Yang pasti aku beritahukan kepadamu, ketika kamu masih muda,
Kamu berpakaian sendiri dan berjalan kemanapun kamu mau. Tetapi ketika kamu sudah tua, kamu akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mendandanimu dan membawamu ke tempat yang tidak kamu inginkan. Yohanes 21:18. Hai kamu yang tegar tengkuk dan tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus. Seperti yang dilakukan ayahmu, demikian pula kamu. Nabi manakah yang tidak dianiaya oleh ayahmu? Mereka membunuh orang-orang yang meramalkan kedatangan orang benar, yang sekarang kamu telah menjadi pengkhianat dan pembunuh. Anda menerima hukum sebagaimana ditetapkan oleh malaikat, dan tidak menaatinya. Ketika mereka mendengar hal-hal ini, hati mereka terharu dan mereka mengertakkan gigi terhadap dia. Mereka melempari Stefanus dengan batu. Kisah 7:51-54-59. Yang paling penting dari semuanya, Yesus mati karena imannya yang tak tergoyahkan pada kemampuan Allah untuk menyelamatkan Anda melalui kematiannya. Yesus menjadi martir untuk menyelamatkan jiwa Anda. Itu tidak mudah baginya. Dia tahu dia akan disalib. Untuk itulah dia datang ke bumi. Dia tahu apa yang harus dia tanggung. Yesuslah yang berbicara dalam ayat-ayat ini. Kini jiwaku gelisah. Apa yang harus saya katakan? Ayah, selamatkan aku mulai saat ini. Tapi aku datang ke masa ini karena alasan ini. Yohanes 12:27. Kemudian Yesus datang bersama mereka ke suatu tempat bernama Getsemani. Kemudian dia berkata kepada mereka, "Jiwaku sangat sedih, bahkan sampai mati. Tetap di sini dan menonton bersamaku." Dia maju sedikit ke depan, tersungkur, dan berdoa sambil berkata, "Ayahku, jika memungkinkan, biarlah cawan ini berlalu dariku. Meskipun demikian, bukan apa yang aku inginkan, tetapi apa yang kamu inginkan." Matius 26:36-38-39. Yesus memiliki tubuh yang sepenuhnya manusia. Dia merasakan sakit sama seperti kita. Sebab lebih baik jika dikehendaki Allah, kamu menderita karena berbuat baik, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus juga telah menderita satu kali saja karena dosa, orang benar untuk orang yang tidak benar, supaya ia dapat membawa kamu kepada Allah dengan mati sebagai manusia, tetapi dihidupkan dalam roh. Pertama Petrus 3:17-18. Yesus menang dan murid-muridnya yang mati syahid menang karena Roh Kudus tinggal di dalam diri mereka. Jika Anda beriman kepada Yesus, Anda juga bisa mengatasinya.